salah satu pasukan dari 1.000 kafir Quraisy terdapat seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah. Dia merupakan ayah dari seorang sahabat yang menjadi salah satu sahabat dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sahabat yang lain yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat muslim yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali rintangan-rintangan yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Terlebih hal itu dihadapi langsung oleh orang-orang yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sebuah kisah yang diceritakan khususnya terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan perang Badrul Kubra, perang Badar, yang saat itu kaum muslimin dengan kesederhanaan, persenjataan dan semua persiapan yang mereka miliki berhadapan dengan 1.000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan persenjataan perang mereka. Maka ketika terjadinya peperangan tersebut, maka di salah satu pasukan dari 1.000 kafir Quraisy terdapat seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah. Dia merupakan ayah dari seorang sahabat yang menjadi salah satu sahabat dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sahabat yang lain yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tentu kita ketahui bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bernama asli Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Namanya dinasabkan kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya. Dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Al-Jarrah. Sahabat muslim yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar tersebut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendapatkan fakta bahwa ayahnya Abdullah bin Al-Jarrah membawa dendam yang sangat besar kepada putranya sendiri, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Sehingga di tengah-tengah pasukan tersebut dia berusaha untuk mencari putranya sendiri agar dapat membunuhnya. Mendapati fakta tersebut, sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah tidaklah tega. Dia berusaha untuk menjauh dan menghindar agar tidak bertemu langsung dan berhadap-hadapan dengan ayahnya sendiri, yang tentu ia masih harapkan dapat kesempatan untuk masuk dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di tengah peperangan tersebut, pada satu titik tidak dapat lagi menjauh, maka bertemulah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan ayahnya sendiri. Maka ayahnya dengan bangganya menantang putranya sendiri, Abu Ubaidah bin Jarrah, sehingga tidaklah terelakkan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Abu Ubaidah bin Jarrah tentu dalam hati kecilnya ia masih berusaha untuk menghormati ayahnya, tetapi cintanya tidaklah dapat ditukar ketika ia sebagai orang yang beriman sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia harus menerima fakta bahwa dia harus berkorban untuk berhadapan dengan ayahnya sendiri. Maka perkelahian itu terjadi sehingga pada akhirnya didapati Abu Ubaidah bin Jarrah mengalahkan ayahnya dan pada akhirnya dia membunuh ayahnya sendiri. Hal ini dilaporkanlah atau tersampaikanlah informasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan betapa luar biasa amanahnya seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan dia berusaha untuk tetap menjaga keimanannya di tengah ujian, salah satunya berhadapan dengan ayahnya yang menjadi orang yang ia hormati di dunianya. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 untuk memuji sikap dan keimanan yang digambarkan, yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah.
yuwaduna man haddallah. Mereka berkasih sayang. Tidak akan kamu temui wahai Muhammad, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang haddallah, orang-orang yang membangkang, membenci, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulah, dan kepada rasul mereka. Walau kanu aba'ahum, bahkan sekalipun orang tersebut adalah ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Mengapa? Karena ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kuatkan, kokohkan, tetapkan dalam hati-hati mereka keimanan sebagai tanda kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Maka Allah berikan pertolongan dengan diri mereka agar dapat kokoh keimanannya sehingga mereka mendapatkan kebaikan dari Allah yang Allah janjikan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka, Allah ridho akan mereka dan mereka ridho akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, itulah kelompoknya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan tentu saja tidakkah hanya kelompoknya, hizbunnya Allah lah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Sahabat kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ujian keimanan kita sebagai tanda cinta dan ridhonya kita akan ketetapan yang diberlakukan oleh Allah terkadang diuji dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang merupakan bagian dari diri kita, bagian dari keluarga kita. Maka seharusnya sebagai orang yang beriman, jika Allah sebagai Rabb yang harus kita taati, jika Rasulullah sebagai teladan yang harus kita ikuti, jika surga adalah cita-cita terakhir yang harus kita upayakan, maka kita harus mendahulukan Allah dan Rasul-Nya bahkan dibandingkan orang-orang yang membersamai kita jika itu membangkang dan durhaka serta tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah jaga keimanannya, Allah kokohkan keimanannya di dalam hati kita, dan kita termasuk orang-orang yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.